Yo, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Yuzuru Anime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Di episode kemarin kita diperlihatkan militer Paradis yang mulai goyah setelah terbunuhnya komandan tertinggi Dalizakli. Ditambah lagi Eren yang akhirnya kabur dari penjara. Dengan para pengikutnya, Eren mulai melancarkan rencana lanjutan. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan episode 72 Attack on Titan The Final Season. Let's go! Episode ini diberi judul Anak-anak Hutan. Episode ini dibuka dengan Zeke yang menceritakan kejadian sebenarnya di desa Ragako, yaitu ternyata cara Zeke merubah penduduk desa Ragako menjadi mindless Titan adalah dengan menyemprotkan gas yang mengandung cairan tulang belakang Zeke. Jika subjek Ymir menghirup gas tersebut, meskipun sedikit, mereka akan langsung tak sadarkan diri. Selanjutnya, dengan teriakan Zeke, seluruh penduduk desa Ragako berubah menjadi mindless Titan dan dapat diperintahkan sesuka hati Zeke. Zeke melakukan hal ini karena agar Zeke masih bisa dipercaya para Marley, dan kedoknya sebagai restorasi Althea tidak terbongkar. Oh ya, di sini terdapat hal menarik, yaitu minggu ini baik manga maupun anime terbarunya sama-sama membahas tentang gas beracun yang dapat mengubah subjek Ymir menjadi mindless Titan. Tiba-tiba Kapten Levi dikabari salah seorang anak buahnya. Dia mengatakan bahwa Komandan Dalizakli telah dibunuh, dan ini semua ulah fraksi Jaeger yang diperkirakan atas komando Eren, Zeke, dan Yelena. Di sini juga terungkap rencana Komandan Pixis yang berencana mewariskan Titan Eren kepada salah satu prajurit yang ada di hutan pohon raksasa. Di sini Levi merasa kecewa dan menyesal atas keputusannya selama ini untuk menyelamatkan Eren, di mana setiap kali menyelamatkan Eren selalu ada teman-temannya yang gugur. Hal tersebut karena Levi yang meyakini bahwa Eren adalah harapan umat manusia. Lanjut, kita diperlihatkan keluarga Braus bersama Gabi dan Falco. Mereka disambut Niccolo di restoran Marleyan. Terlihat awalnya Niccolo cukup terkejut. Ternyata ayah Sasha membawa seluruh anggota keluarganya. Namun karena ini adalah calon mertua, maksudnya keluarga Sasha, Niccolo dengan senang hati menyajikan masakan terbaiknya. Di sela-sela Niccolo memasak hidangan utama, datang Hanji dan pasukan Survey Corps menemui Niccolo untuk menanyakan perihal penahanan para relawan. Lalu Niccolo membawa mereka ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut ada sebuah wine yang biasanya disajikan kepada petinggi militer. Saat Jan mengambil wine tersebut, tiba-tiba Niccolo merebut wine itu. Dengan perkataan kurang enak bahwa wine tersebut tak layak disajikan kepada orang-orang Eldia. Jan dan yang lainnya merasa ada yang aneh dengan Niccolo. Lalu Niccolo meninggalkan ruangan tersebut. Gabi dan Falco yang melihat Niccolo memasuki dapur, akhirnya mereka berpura-pura pergi ke toilet agar bisa menemui Niccolo. Saat bertemu Niccolo, Gabi dengan tanpa rem mengatakan semuanya ke Niccolo, mulai dari siapa sebenarnya mereka hingga kejadian Gabi yang berhasil menembak seorang prajurit wanita. Falco yang menyadari ada yang tidak beres dari raut wajah Niccolo berusaha menghentikan ocehan Gabi. Namun Gabi tak menghiraukannya. Niccolo menyadari ternyata orang yang membunuh Sasha adalah gadis kecil yang ada di depannya. Serontak Niccolo memukul Gabi menggunakan botol berisi wine yang dia ambil dari Jan. Namun yang terkena malah Falco, karena Falco yang mencoba melindungi Gabi. Dan akhirnya Gabi pun dihajar oleh Niccolo. Lalu Gabi dan Falco dibawa di depan keluarga Braus dan menjelaskan bahwa anak-anak ini dalam kurung Gabi dan Falco adalah orang yang telah membunuh Sasha. Keluarga Braus pun terkejut. Armin yang mengetahui hal tersebut memanggil teman-temannya ke ruangan tersebut. Singkat cerita, Niccolo menyerahkan pisau kepada ayah Sasha dengan tujuan agar ayah Sasha yang mengeksekusi Gabi. Namun ayah Sasha menaruh pisau itu dan menjelaskan yang intinya bahwa anaknya yaitu Sasha telah membunuh seseorang
dan sekarang dia telah terbunuh. Dan menurut Ayah Sasha, jika Ayah Sasha membunuh Gabi, maka kejadian saling bunuh-membunuh akan terulang lagi. Mendengar hal tersebut membuat Niccolo luluh. Tiba-tiba dari belakang Gabi datang Kaya yang berniat membunuh Gabi dengan pisau. Kaya seakan tak percaya bahwa orang yang dia percaya selama ini adalah seseorang yang telah membunuh Sasha. Namun dengan refleks Ackerman-nya, Mikasa berhasil mencegah Kaya untuk membunuh Gabi. Lalu Gabi dibawa ke ruangan lain dengan ditemani Mikasa dan Armin. Niccolo menjelaskan bahwa ada cairan wine yang masuk ke mulut Falco. Yap, wine tersebut terdapat cairan tulang belakang Zeke, yang mana sama halnya dengan gas tulang belakang Zeke. Jika subjek Ymir mengkonsumsinya, maka dengan teriakannya, Zeke bisa merubah mereka menjadi Mindless Titan dan juga memerintahkannya. Ini juga menjadi alasan kenapa saat Jan memegang wine tersebut dihalangi Niccolo, karena Niccolo tidak mau Jan dan yang lainnya meminum wine itu. Dan ternyata dalang dibalik wine tersebut adalah ulah Yelena. Yelena bergerak sendiri tanpa sepengetahuan relawan yang lain. Tiba-tiba Floch dan fraksi Jaeger datang menahan para Survey Corps. Mereka bisa tahu lokasi Survey Corps karena Grace yang memberitahu kepada Floch dan fraksi Jaeger. Di sini juga terungkap ternyata perjanjian negosiasi Komandan Pixis ditolak fraksi Jaeger. Karena menurut Eren, Komandan Pixis pasti berencana merebut Founding Titan saat Eren menuju ke lokasi Zeke. Lalu Hanji juga menjelaskan ke Floch tentang rencana wine yang dilakukan Zeke. Dan ternyata Floch sudah mengetahui rencana tersebut. Oh iya, di sini bukan hanya pasukan Survey Corps yang ditahan, namun keluarga Bros juga ditahan faksi Jaeger. Saat Armin dan Mikasa bersama Gabi berada di ruangan lain, di sini Armin juga menjelaskan kenapa dia tidak mau membunuh Gabi. Karena Armin tidak mau tragedi saling bunuh-membunuh terjadi lagi. Saat Armin tengah membicarakan Gabi, yang mana Gabi terlihat seperti Eren. Tiba-tiba Eren masuk ke ruangan itu dengan telapak tangan yang sudah berdarah, yang menandakan Eren bisa saja berubah ke apaan saja. Dan episode ini ditutup dengan Eren yang ingin membicarakan sesuatu kepada kedua sahabatnya, yaitu Armin dan Mikasa. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.